Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para masyayikh, teman-teman peserta yang kami muliakan, perkenankan kami untuk membacakan rumusan hasil Bahthul Masail FMPP yang ke-41 di Pondok Pesantren Lirboyo dengan keputusan sebagai berikut. Hasil keputusan Komisi A dengan Musokhih Kiai Haji Muhibbul Aman Ali, Kiai Ahmad Fauzi Hamzah Syamsuddin, Kiai Haji Mujab Masyhudi, Kiai Ridwan Qayyum, Kiai Abdul Manan, Kiai Sunandi Zubaidi, Agus Haji Muhammad Aris Alwan, dan Kiai Muhammad Anas memutuskan nomor 1, yaitu tentang keinginan janda hamil yang ingin menikah lagi, di mana dalam deskripsi secara singkat bisa kami gambarkan, ada seorang janda setelah menjalani masa iddah, ternyata dia melakukan zina dan dia mengakui bahwa telah melakukan zina dan akhirnya hamil, tapi kehamilan ini masih di bawah masa 4 tahun dari perceraian atau kematian suaminya. Dan akhirnya oleh Pak Mudin itu disarankan untuk menunda pernikahan itu. Bahkan Pak Mudin tidak mau untuk mengurus tentang perlengkapan ya administrasi yang dia butuhkan. Pertanyaannya, sub A, benarkah apa yang dilakukan Pak Mudin dalam menangani pernikahan seorang janda hamil? Jawaban K, mengantisipasi potensi mafsadah yang ditimbulkan dari pernikahan dengan suami kedua berupa pemberlakuan hak-hak waris, hak perwalian dan lain sebagainya yang diberikan kepada orang yang tidak berhak. Sebab apabila anak lahir sebelum 6 bulan dari perkawinan dengan suami kedua, maka dapat dipastikan anak tidak bisa intisab dengan suami kedua. Pertanyaan sub B, intisab pada siapakah jika bayi tersebut lahir, baik sebelum nikah maupun setelahnya? Untuk sub B ini mauquf. Kemudian hasil dari Komisi B dengan Musokhih 1 Kiai Haji Ardani Ahmad, 2 Kiai Muhammad Maksum, 3 Kiai Haji Syafrijalla Subadar, 4 Kiai Haji Ashar Sofwan, 5 Kiai Haji Muhibbul Aman Ali, 6 Kiai Hanif Abdul Qadir, 7 Kiai Haji Munawwar Zuhri, 8 Kiai Haji Bagus Ahmadi, 9 Kiai Muhammad Tohari Muslim, 10 Kiai Hizbullah Haq, 11 Agus Misbahul Munir Syamsuddin, 12 Kiai Rafiq Aceh Huri, memutuskan 1 pertanyaan seputar tubektomi bagi wanita operasi sesar yang sering dilakukan. Artinya ada permintaan dari dokter, bahkan anjuran dan perintah kepada perempuan-perempuan yang sudah sering mengalami operasi sesar, di mana di situ berisiko apabila hamil pada saat kelahiran ini akan menyebabkan risiko kematian, maka disarankan oleh dokter untuk melakukan bentuk tubektomi, yaitu pemotongan atau pengikatan tuba falopi, di mana seiring dengan perkembangan teknologi, KB tubektomi yang dulu dianggap sebagai KB permanen ini ternyata dapat dipulihkan melalui rekanalisasi. Kemudian yang menjadi fokus pertimbangan, tubektomi dianggap sebagai kontrasepsi permanen.
Namun ternyata sudah ada perkembangan teknologi baru bisa dilakukan dengan pengembalian ini dengan metode rekanalisasi tadi. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukum menjalankan kontrasepsi tubektomi memandang kemampuan hamil dapat dikembalikan melalui rekanalisasi? Jawaban, diperbolehkan apabila dalam praktek tubektomi hanya sekedar robektu alias mengikat saluran tuba falopi dengan menggunakan klip atau cincin, menyumbat dengan kain. Sedangkan jika praktek tubektomi sampai memotong saluran tuba falopi, maka hukumnya haram karena ada unsur qat'ul hamli bil kulliyah. Referensi dari Munil Muhtaj dan lain-lain. Pertanyaan sub B, bagaimana hukum tubektomi bagi wanita dengan riwayat operasi sesar berulang karena alasan medis seperti dalam deskripsi? Jawaban, jika tubektomi dilakukan dengan cara-cara yang diperbolehkan seperti yang ada di dalam jawaban sub A, dalam kurung mengikat tuba falopi, maka hukumnya boleh. Sedangkan jika menggunakan cara yang haram, dalam kurung memotong tuba falopi, nanti kalau saman ingin tanya tuba falopi apa, cari sendiri gitu aja ya. Maka hukumnya haram karena belum bisa dipastikan perempuan tersebut akan hamil lagi yang mengakibatkan proses persalinan yang membahayakan nyawanya. Hanya saja menurut Sayyid Alawi Al-Maliki, perempuan yang dinyatakan oleh dokter akan membahayakan nyawanya jika dilakukan proses persalinan, kondisi tersebut sudah tergolong doror yang muhakkok. Sehingga menurut beliau, melakukan tubektomi dengan cara memotong tuba falopi diperbolehkan jika itu adalah jalan satu-satunya. Referensi dari Adabul Islam li Sayyid Al-Alawi Al-Maliki dan lain-lain. Kemudian yang nomor 2, tentang masjid multifungsi, di mana ada sebuah masjid di Surabaya yang di situ memberikan fasilitas baik berupa toilet atau kamar mandi umum, bahkan menyediakan matras secara gratis bagi orang yang menginap, dan juga bahkan memberikan makanan mulai hari Senin sampai Sabtu dengan tanpa memandang agama dan latar belakangnya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, sub A, apakah menggunakan masjid sebagai fasilitas umum dengan menyediakan makanan dan tempat tidur gratis tanpa memandang agama dapat dibenarkan? Jawaban, tidak diperbolehkan menyediakan fasilitas umum dan makanan secara gratis dalam rangka aksi sosial jika diambilkan dari dana masjid. Referensi dari Umdatul Mufti wal Mustafti dan lain-lain. Pertanyaan sub B, apa hukum membangun masjid dengan tujuan dijadikan destinasi wisata? Jawaban, jika tujuan utamanya adalah duniawi, dalam kurung destinasi wisata, atau tujuannya duniawi dan ukhrawi, dalam kurung lillah, maka tidak mendapatkan pahala. Sementara bangunannya tetap dihukumi sebagai masjid. Kemudian untuk komisi C, dengan musohih 1. Agus Haji Muhammad Ibrahim Al-Hafidh, 2. Agus Haji Adibus Sholih Anwar, 3. Kiai Anang Darun Naja, Kiai Haji Ahmad Suhairi, Kiai Haji Munir Akromin, Kiai Haji Bahrul Huda, Kiai Zahrawardi, Kiai Saiful Anwar, Kiai Haji Darul Azka, Kiai Haji Harith Rahman, Kiai Hafidh Ghazali, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Faidi Lukman Hakim. Memutuskan nomor 1, bansos untuk korban judi online. Baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan sudah meluncurkan wacana pemberian bansos terhadap anggota keluarga dari pelaku judi online. Namun ternyata wacana itu masih mendapatkan tanggapan-tanggapan, bahkan diantaranya dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang menjadi pertanyaan sub A, apakah dibenarkan rencana kebijakan di atas, yaitu mengenai pemberian bansos kepada keluarga korban atau pelaku judi online? Jawaban, rencana kebijakan tersebut dibenarkan apabila sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tidak ada alokasi yang lebih penting atau lebih maslahat dibandingkan dengan alokasi bansos kepada keluarga korban atau pelaku judi online. 2. Keluarga korban dalam kurung pelaku judi online merupakan salah satu dari pihak yang berhak menerima bansos sesuai kriteria fakir atau miskin yang masuk dalam DTKS. 3. Bansos diberikan bukan atas dasar ganti kerugian yang dialami oleh pelaku judi online. 4. Tidak ada dugaan bahwa bansos akan dilakukan untuk judi online kembali. Catatan, pemerintah harus melakukan verifikasi atau validasi data penerima bansos untuk memastikan bahwa bansos tepat sasaran. B. Pelaku judi online tetap harus ditindak oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin memberantas praktek judi online dengan cara menutup situs-situs judi online dan menghukum pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Referensi dari Ghiyathul Umam dan lain-lain. Pertanyaan sub B, apakah dibenarkan menurut syariat pemberian bansos kepada korban judi online? Jawaban, kebijakan memberikan bantuan kepada korban dalam kurung pelaku judi online tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan 1. Pelaku judi online yang kondisi jiwanya masih rentan akan kecanduan pelaku judi online yang kondisi jiwanya masih rentan akan kecanduan judi online justru beresiko akan mengalokasikan bansos untuk kepentingan negatif. 2. Menimbulkan perspektif negatif di tengah masyarakat. Di antaranya, pemerintah terkesan memberi lampu hijau kepada para pelaku judi online. Sedangkan pemberian bansos kepada mantan pelaku judi online diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pelaku judi online telah melewati proses rehabilitasi sehingga dipastikan tidak akan mengalokasikan bansos pada hal-hal negatif. 2. Terpenuhinya ketentuan-ketentuan lain sebagaimana jawaban sub A. Catatan, rencana kebijakan yang diajukan oleh pemerintah terkait pemberian bansos sebenarnya diperuntukkan bagi bukan pada pelaku judi online. Referensi dari Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Kubro Juz 2 Sohifah 36 dan lain-lain. Pertanyaan sub C, bagi pelaku judi online terutama pejabat atau ASN, jawaban, sanksi atau hukuman yang tepat bagi seorang pejabat atau ASN pelaku judi online adalah dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan ijtihad hakim, dan dicopot dari jabatannya kalau memang hal itu dipandang maslahat. Referensi dari Raudhatut Thalibin juz 10 halaman 178 dan lain-lain. Kemudian untuk yang soal nomor 2 dari Komisi C, menyoal tentang panti jompo di mana
ini menjadi dilema perawatan terhadap orang tua bagi anak yang sudah berkeluarga, sementara dia sibuk bekerja, ingin merawat orang tuanya secara langsung, terkadang dia tidak mampu, yang sehingga dia terpaksa harus mengirimkan orang tuanya ke panti jompo, atau bahkan justru permintaan dari orang tua adalah untuk dipondokkan di panti jompo. Pertanyaan untuk sub A, bagaimana konsep ideal menurut fikih terkait merawat orang tua bagi anak yang sudah berumah tangga? Jawaban, konsep ideal orang tua bagi anak adalah suatu bentuk perawatan yang membuat rasa aman, tenang, dan nyaman bagi orang tua dari sisi kecukupan sandang, pangan, tempat tinggal, serta kebutuhan sarana dan prasarana menyesuaikan kondisi dan kepantasan secara umum. Perawatan ini secara ideal harus dilakukan oleh anaknya sendiri, akan tetapi boleh dilakukan orang lain jika tidak mampu. Catatan: 1. Yang dimaksud dengan tidak mampu di atas adalah ketidakmampuan merawat baik secara nyata karena ketiadaan anak atau keluarga yang merawat, atau ketidakmampuan karena kesibukan untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Istilah panti jompo lebih baik diganti dengan istilah rumah nyaman perawatan orang tua atau pondok pesantren orang tua. Referensi dari Fatawa Ibnu Sholah juz 1 halaman 199 dan lain-lain. Pertanyaan sub B, dapatkah dibenarkan tindakan seorang anak yang menempatkan perawatan orang tuanya di panti jompo dengan pertimbangan yang ada di atas? Jawaban, dengan melihat dua pertimbangan di atas, menempatkan perawatan orang tua di panti jompo dibenarkan apabila rumah tersebut adalah pilihan yang terbaik. Namun demikian, sang anak tetap harus birrul walidain untuk mendapatkan ridha orang tua dengan cara menjenguk dan perhatian-perhatian dalam bentuk lain. Referensi dari Umdatul Mufti wal Mustafti dan lain-lain. Demikian hasil keputusan dari Forum Musyawarah Pondok Pesantren yang ke-41 di Pondok Pesantren Lirboyo. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.